Romo, kalau boleh tahu ini santai aja ya, nggak perlu mungkin dari live ada yang ingin bertanya nanti silakan ya. Kalau untuk di live di TikToknya Mas Teddy Wahyono, YouTube, nah ini bisa nanti tanya-tanya boleh silakan. Romo, ya kalau untuk mengawali keris tantri Kamandaka itu kesulitannya itu gimana sih? Jadi kita harus cari ceritanya ya. Biasanya cerita di Ramayana ada tokoh-tokoh itu ada lakon ya. Lakon kayak Romo Tambak. Nah, nanti dari cerita itu bagaimana kita menerjemahkan ke dalam keris. Jadi menurut pakem keris dari bawah ke atas harus bisa masuk rongko, iya toh. Terus bentuknya harus bentuk keris, nggak boleh keluar sana sini, nanti nggak bisa masuk rongko. Nah, dari cerita Ramayana ini bagaimana mengaplikasikan ke dalam keris gitu? Ya itu yang kesulitannya di situ. Jadi menciptakan sesuatu yang baru. Jadi keris ini menjadi sesuatu yang bercerita. Jadi bagaimana kita melihat keris itu, kita mengingat cerita di Ramayana. Nah, gitu. Oke, jadi memang Tantri Kamandaka ini diambil dari cerita epik Ramayana ya. Jadi memang ya ada pada waktu di 2019-2020 COVID itu ya kita pesan yang namanya Murwokolo. Jadi untuk meruat kala. Ya mungkin saya tunjukkan ya Romo ya. Nah ini kalau mau Mersani monggo. Ini Murwokolo. Jadi Murwokolo ini memang kita rancang meruat kolo, sang kolo. Meruat sang kolo yang dimana ini loh 5 dengan ada Dewa Krishna bertempur untuk mengalahkan yang namanya Buddha Kala. Nah, jadi dari sini pun ini artinya juga oke, terima kasih. Jadi artinya memang kebaikan mengalahkan keburukan, betul ya Romo ya? Nah itu. Cuman kalau untuk yang paling susah itu yang pekerjaannya apa Romo? Kalau di antara keris-keris ada nggak sih susahnya atau keris yang gampang? Kalau bikin gampang rasanya nggak ada ya? Nggak ada. Semua susah semua. Susah semua. Oke. Nah jadi kalau untuk Tantri Kamandaka kita nggak dulu ngomong yang klasik, tetapi ide-ide Tantri Kamandaka atau orang banyak menyebut kontemporer ya. Memang di dunia Tosanaji atau perkerisan itu memang kontemporer, tetapi kita lebih menyebutnya Tantri Kamandaka karena ada ceritanya, cerita epik bisa dari Ramayana atau bisa dari Mahabharata. Jadi seperti itu. Nah kalau menurut Romo yang paling susah membuat apa? Kan kemarin yang Bima Suci, terus ada Hastabrata itu. Di samping ini yang sulit apa sih? Ya, semua sih sulit ya. Semua kan harus menerjemahkan ceritanya masuk ke dalam keris itu. Oh oke. Iya. Betul. Hastabrata ya. Bagaimana kita masukkan kuda 8 ke dalam keris? Oh iya. Terus ada keretanya, ada kereta kencana, ada kusirnya, ada Arjuna dan Krishnanya itu kan. Arjuna Krishna. Iya toh. Terus ada kereta, ada rodanya. Okay. Kan nggak umum. Bagaimana kita masukkan ke dalam keris itu? Ya itu. Oke, iya. Ya memang pada dasarnya memang konsepnya setiap keris itu berbeda-beda ya. Atau
ya ini tadi karena ceritanya itu kan berbeda-beda, jadi teknik penggarapannya juga berbeda-beda pula ya. Pergumulan nggak bisa satu kali langsung jadi, itu nggak bisa. Jadi pergumulan jiwa. Ah itu, jadi untuk memang seorang empu itu membuat ya nggak bisa langsung selesai ya. Di sini juga ada empu Panani, Kanjeng Raden Tumenggung Arum Panani Notopuro. Jadi membuat keris itu memang tidak bisa cepat, tidak bisa gaung. Kalau keris biasa ada ganding, ada pejetan, ada cokokan, ya kan? Geneng, udah. Pokoknya keris lurus apa keris lu itu aja. Nah ini sebuah kayak patung-patung dimasukkan ke dalam keris. Oke, jadi sebuah relief ya Romo ya. Jadi memang saya tertariknya, saya juga pesen di Empu Hanani, saya juga pesen di Empu Ludi. Untuk relief pada candi itu memang kita masukkan ke dalam sebuah keris. Medianya segini lagi, benar ya Romo? Iya. Nah itu ya nanti Romo akan menceritakan, saya sambil nunjukin karya-karyanya beliau ke rekan-rekan. Monggo Romo, silakan. Kalau ini seperti maksudnya fasilitatornya ini reliefnya 3 dimensi. Iya, 3 dimensi dari segala arah. Ini memang dari awal dari besi. Juga dari bikinan kan dari apa? Bisa apa langsung apa? Kalau pertama dari konsep, kemudian dari persiapan tempat. Lalu dilanjutkan finishing sampai sedetail ini 3 dimensi. Nah ini sama banyak. Kok bisa jadi gambar gini itu digambar apa? Aslinya dari digambar. Jadi digambar, disiapkan. Nanti bagaimana caranya membuat kalanya. Saya bikin ini ada kalanya. Jadi kala itu dibuat sama siapa? Apa itu? Dalam ruwat itu kan ya Krishna loh ya. Nah, jadi diwakili tokoh Krishna gitu di atasnya. Di sini ada lambang-lambangnya COVID waktu itu. Jadi saya taruh dia ada lambangnya COVID. Ya gini, bagaimana caranya menerjemahkan dimasukkan ke dalam keris? Susahnya begitu. Kalau sudah jadi ya enak aja ya toh. Tinggal ngopi. Nah ini kan looknya look 5. Kenapa look 5? Jadi ada ceritanya. Jadi di pakem keris kan ada look 3, look 5, look 7, look 9, look 13. Masing-masing kan mewakili ada filosofinya sendiri-sendiri. Jadi kenapa kok saya jadikan look 5? Karena look 5 ini kan untuk kehidupan gitu. Jadi waktu itu kan kehidupan ini diganggu sama COVID. Kelangsungan hidup manusia itu diganggu sama COVID. Jadi saya wakili jadi look 5 gitu. Masing-masing menjadi kesatuan, jadi ada maknanya gitu. Putrani punyanya apa itu pusakanya Klungkung ya mirip-mirip ini gitu. Jadi ada yang punyanya pusakanya Klungkung ya ini Kolorau. Kalau
Garuda Wisnu Kencana ya. Jadi ada Garudanya, ada Wisnunya. Di bawahnya itu ada Terus kura-kura ya. Kura-kura, ada naga 2, bolak-balik. Saya tutup. Tapi belum jadi, masih proses. Jadi kerisnya masih proses ya, gitu itu modelnya. Masih proses, belum finishing juga nih. Ini kuda setegal. Nah, ada kuda setegal. Sinebo, istilahnya sinebo. Sinandi, sinandi. Bukan yang ngeluk di bilanya. Bukan. Sinebo itu bukan ngeluk di bilanya. Bukan. Bukan. Boleh pegang ya? Monggo, Enggak apa-apa. silakan. Ya, itu masih proses. Gak apa-apa, taruh di mungkin sana. Ya, jadi untuk teman yang online di YouTube-nya Mas Teddy Wahyono Kris, jadi bisa diperhatikan dari bentuk detailnya karya dari Kanjeng Raden Tumenggung Hartono Diningrat. Jadi memang perbedaannya itu signifikan banget gitu. Woi Pak Pi Jewa Wilujeng Dalu. Jadi memang karya Kanjeng Raden Tumenggung Hartono Diningrat memang berbeda dari yang lain, dari empu-empu yang lain. Jadi seperti itu. Nah, ini yang terakhir yang saya pesan itu adalah rangde ya. Tapi belum selesai sih. Tinggal finishing aja dong ya. Iya. Jadi ini rangde ini saya memang mengambil terinspirasi dari ya inilah kalau orang Nusantara menyebutnya rangde. Tapi kalau ya ada rangde, ada calon arang. Nah ini, jadi ini rangde ini memang kalau diperhatikan detail, cuman itu handle-nya belum selesai untuk yang rangde. Jadi handle-nya saya pasang untuk handle Ganesha. Jadi rangde ini adalah simbol dari adat istiadat di Pulau Dewata, Bali. Nah itulah detailnya, itu belum finishing. Jadi kalau diperhatikan dengan Garuda Wisnu Kencana ya sama detailnya, cuman pembuatan tekniknya berbeda pula karena memang berbeda ukiran. Tapi kita tetap menggunakan ada pamor dan kelengan. Jadi kalau untuk yang rangde ini kita pakai pamor Brahma Sulur. Ini tetap sinebo. Iya. Sinebo. Jadi ciri khas untuk yang ganan kayak begini itu sinebo ya. Ya. Tidak tentu. Disesuaikan apa keindahannya gitu. Jadi ada yang pakai ganan seperti itu, ada yang nggak sinebo Mas Pri. Dan ada juga yang sinebo. Tergantung wangsitnya. Tergantung permintaan saya juga. Jadi Tepennya seperti masih gini ya, Mbak. Tepennya masih gini. tapen maksudnya. Bukan tapen, So, tepen. oh tepen. Seloro. Iya. Masih gini loh. Kok bisa aja pas ya. Brahma Sulur pamornya. Ini masih nggak kelihatan ya. Jadi mungkin pesan-pesanan yang belum jadi, yang belum diwarangi ya masih ada beberapa. Feedback. Ya jadi seperti itu. Ada juga yang kemarin mungkin Mas Teddy tahu juga, yang kemarin Reka Cipta Yogyakarta kan yang nomor 2 dari kanan itu Romo ya. Iya. Nomor 2 dari kanan. Terus yang terakhir jadi kemarin
Saya pesen 2 itu yang ya rangde sama yang ini. Ini sebetulnya keris klasik, dapurnya klasik, yaitu singo sangu tumpeng. Ya, singo sangu tumpeng. Memang kedengarannya aneh karena nggak ada yang menunjukkan, tapi sebetulnya ada dapur ini, dapur singo sangu tumpeng. Ini pamornya kalau pas pertama kali diwarangi nginden, tapi ya sekarang kena minyak ya lama-lama ya enggak. Jadi seperti ini. Jadi untuk dimensinya ya memang karya Kanjeng Raden Tumenggung atau Hadiningrat dimensinya lebih menang. Kalau mau lihat pamornya Mas Uri. Jadi saya menggunakan pamor largansir, lantai makan menikmati dengan soto segar ya. Oke, malam ini kita ngobrol santai. Jadi di sebelah saya adalah empu keris, yaitu Kanjeng Raden Tumenggung Hartono Hadiningrat, salah satu empu di Surabaya. Dan memang benar-benar empu, bukan asal-asalan. Jadi seperti itu. Nah, untuk malam ini kita akan membahas mengenai keris Tantri Kamandaka. Jadi keris Tantri Kamandaka ini adalah ya ngomongin pesanan saya terhadap empu. Ini ada di sini semua. Nanti kalau sedulur-sedulur ingin melihat karyanya beliau, bisa maju ke depan. Jadi melihat Tantri Kamandaka itu gimana sih sebetulnya. Oke. Perkenalkan, saya Firman dari Gria Pusaka Surabaya menjadi moderator pada malam hari ini. Dan di sebelah saya adalah Kanjeng Raden Tumenggung Hartono dari kota Surabaya. Oke, nah sebetulnya kalau untuk Tantri Kamandaka ini adalah cerita fabel yang dimana biasanya kalau keris itu kan contoh seperti halnya sengkelat klasik ya.